Permainan baru saja dimulai. 1 menit setelah surat cerai itu ada di tangan saya langsung menghentikan tunjangan sebesar 1,5 miliar rupiah per tahun untuk adik ipar yang sedang kuliah di Amerika. Mantan suami menelepon dengan marah, "Kalau kamu hentikan uangnya, adik saya bisa dikeluarkan dari kampus." Saya tertawa. "Besok, akan ada kejutan yang lebih besar untukmu." Saya memegang surat cerai itu, masih terasa hangat dari cap merah pengadilan, tetapi hati saya sedingin es setelah melewati musim dingin yang berlangsung selama 5 tahun. Hanya 1 menit. Tepat 1 menit sejak saya resmi bukan lagi istri dari pria bernama Bayu. Saya berdiri di depan gerbang pengadilan agama, terik matahari bulan Juni membakar aspal, tetapi pikiran saya anehnya begitu jernih. Tidak ada air mata, tidak ada getaran, tidak ada sedikit pun keraguan. Saya membuka ponsel, menekan nomor yang sudah saya hafal. "Pak Rahmat, hentikan seluruh tunjangan untuk Rina." Di seberang sana, asisten pribadi saya terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar hati-hati. "Baik, Bu. Seluruhnya dihentikan? Termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan sewa apartemen? Semuanya. Blokir semua akun saat ini juga." "Baik, Bu. Saya mengerti." Saya menutup telepon. Hanya 1 menit, 5 tahun saya membiayai seseorang yang bukan darah daging saya, lebih dari 1,5 miliar rupiah setiap tahunnya. Sekarang, untuk mengakhirinya, hanya butuh satu kalimat. Saya mengangkat kepala. Bayu berdiri di hadapan saya, masih dengan setelan jas rapinya, masih dengan aura percaya diri seperti biasanya. Di sudut bibirnya, ada senyum tipis seorang pemenang. "Maya, akhirnya kamu sadar juga." Dia merapikan lengan kemejanya, nadanya terdengar lega seolah baru saja melepaskan beban. "Harusnya dari 3 bulan lalu kamu tanda tangani, untuk apa diperpanjang sampai sekarang? Tapi ya sudahlah, yang penting sudah selesai." Saya menatapnya. Pria yang pernah begitu saya percayai, yang pernah begitu saya cintai hingga saya pikir seluruh hidup saya cukup hanya dengan memilikinya. "Tenang saja," lanjut Bayu dengan nada meremehkan. "Meskipun kamu tidak dapat bagian harta apapun, sebagai tanda terima kasih untuk 5 tahun pernikahan kita, aku akan transfer 200 juta untukmu sebagai modal hidup." 200 juta? Saya tertawa kecil. 5 tahun pernikahan ditukar dengan 200 juta. Jika ini adalah saya 5 tahun yang lalu, mungkin saya akan terharu hingga menangis. Tapi sekarang, saya hanya merasa ini sangat lucu, hingga saya ingin bertanya balik, sebenarnya, siapa yang sedang memberi sedekah kepada siapa? Saya menatap sertifikat di tangan saya, mengusap sampulnya dengan lembut. "Bayu," kata saya perlahan, "aku mau tanya satu hal." Dia sedikit mengerutkan kening, tetapi tetap mengangguk. "Katakan saja." "Adikmu, Rina, setiap tahun butuh lebih dari 1,5 miliar untuk kuliahnya di Amerika. Kamu tahu uang itu dari siapa?" Bayu tertegun sejenak, lalu tertawa keras. "Maya, baru saja cerai kamu sudah mulai bicara ngawur? Itu uang perusahaan? Apa hubungannya denganmu?" Saya mengangguk sambil melirik jam tangan. 30 detik telah berlalu. "September tahun 2020. Kata saya dengan nada datar. "Rina diterima kuliah tapi beasiswanya tidak cukup. Saat itu perusahaanmu sedang kekurangan dana, jadi aku mentransfer 800 juta dari rekening pribadiku untuk membayar biaya tahun pertamanya." Senyum di wajah Bayu mulai kaku. "Dari tahun 2021 sampai 2023, lanjut saya, setiap tahun aku mentransfer lebih dari 1,5 miliar, termasuk biaya kuliah, sewa apartemen, dan biaya hidup, semuanya tercatat jelas sebagai dukungan untuk Rina. Kamu mengada-ada." Geram Bayu. "Perlu aku cetak rekening korannya?" Saya menatap lurus ke matanya. "Dan lagi, tahun lalu Rina minta ganti mobil karena teman-temannya di sana pakai mobil mewah. Kamu datang padaku minta tolong, dan aku mentransfer lagi 600 juta untukmu." Wajah Bayu berubah dari putih menjadi pucat pasi. Itu uang perusahaan, kan?" Saya tersenyum. "Itu uangku."
Udara di antara kami tiba-tiba terasa begitu berat hingga sulit bernapas. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Panggilan internasional. Saya menjawabnya dan menyalakan loudspeaker. Kak Maya, apa-apaan ini? Suara Rina dari seberang terdengar melengking, penuh amarah. Kenapa semua kartuku diblokir? Aku lagi di butik. Semua orang melihatku seperti maling. Kakak tahu ini memalukan sekali? Saya mendengarkannya, lalu berkata dengan lembut, Rina, mulai hari ini, kamu urus dirimu sendiri, ya. Apa? Kakak dan Mas Bayu sudah cerai. Aku tidak punya kewajiban lagi untuk membiayaimu. Di seberang sana hening sesaat, lalu meledak. Justru karena cerai, kakak harus memberiku kompensasi. Aku sebentar lagi bayar uang kuliah, belum lagi tas yang baru saja aku lihat. Saya mematikan telepon tanpa ragu. Bayu menatap saya, matanya memerah karena marah. Maya, segera aktifkan kembali rekening Rina. Saya memiringkan kepala, menatapnya seperti orang asing. Adikmu, ya kamu yang biayai. Bukankah kamu seorang pengusaha sukses? Sebuah kalimat ringan yang cukup untuk membuatnya bungkam. Saya tahu lebih baik dari siapapun. Kerajaan bisnis yang dibanggakan Bayu sebenarnya hanyalah cangkang yang megah. Arus kasnya sudah lama tegang seperti senar gitar. Jika bukan karena uang saya yang diam-diam menopangnya, perusahaan itu sudah runtuh sejak tahun lalu. Dia tidak bisa berkata-kata. Teleponnya berdering. Kali ini dari ibunya. Saya meliriknya, lalu langsung menolak panggilan itu dan memblokir nomornya. Maya, kamu sudah gila, geram Bayu. Kamu mau menghancurkan seluruh keluargaku. Saya tertawa. Menghancurkan? Saya melangkah mendekat. Suara saya merendah. Tahun lalu saat Mas menyuruh orang untuk mencegatku di jalan, mengancamku agar menandatangani surat cerai, apa Mas pernah berpikir tentang kehancuran? Mata Bayu bergetar sekilas. Saya menatapnya lekat-lekat. 5 tahun ini, bukannya aku tidak tahu. Aku hanya memberimu kesempatan. Saya berhenti sejenak. Tapi sekarang aku sadar, ada hal-hal yang diberi kesempatan sebanyak apapun tidak akan pernah berubah. Saya berbalik untuk pergi. Di belakang saya, suara Bayu terdengar penuh amarah. Maya, kamu akan menyesal. Saya tidak menoleh, hanya melambaikan tangan dengan ringan. Tenang saja. Besok, akan ada kejutan yang lebih besar. Sebuah mobil hitam yang terparkir di pinggir jalan membuka pintunya. Sopir saya membungkuk. Ibu Maya. Saya masuk ke dalam mobil. Melalui kaca spion, saya melihat Bayu berdiri mematung di bawah terik matahari, wajahnya berubah dari marah, menjadi bingung, lalu perlahan-lahan ketakutan. Dia tidak tahu bahwa mobil ini adalah yang termurah dari semua aset yang saya miliki. Sama seperti dia tidak tahu bahwa istri yang selama ini dia remehkan, tidak pernah menjadi wanita biasa. Saya bersandar di kursi, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. 5 tahun akhirnya berakhir. Tapi ini, baru permulaan. Mobil melaju perlahan melewati keramaian lalu lintas siang hari. Jakarta masih sama bisingnya, tetapi hati saya anehnya terasa sangat tenang. Seperti setelah melewati badai panjang, akhirnya saya bisa bernapas dalam-dalam tanpa harus menahan diri lagi. Saya membuka mata dan menatap keluar jendela. Gedung-gedung melintas, jalanan yang akrab tiba-tiba terasa asing. Karena sejak saat ini, hidup saya telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Ibu Maya, langsung ke kantor? Tanya sopir saya melalui kaca spion. Iya, ke kantor. Jawab saya singkat. Suara saya datar. Ponsel di tangan saya bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Maya, kamu akan membayar semua ini. Tanpa perlu menebak, saya tahu ini dari Bayu. Saya menatap tulisan itu beberapa detik, lalu membalas dengan satu kalimat. Permainan baru saja dimulai. Setelah mengirimnya, saya langsung memblokir nomor itu. Tidak perlu ada kata-kata tambahan. Mobil berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Sinar matahari memantul pada papan nama besar di puncaknya. 4 kata Maya Group berkilauan. Inilah perusahaan saya, sebuah fakta yang selama 5 tahun ini tidak pernah Bayu ketahui.
Dia selalu mengira saya hanyalah pemegang saham kecil, seorang wanita biasa yang hanya tahu mengurus rumah tangga dan sesekali menyuntikkan modal. Dia tidak tahu bahwa semua investasi yang menyelamatkan perusahaannya, semua kontrak yang membantunya bertahan, semuanya melewati tangan saya. Saya turun dari mobil, pintu otomatis terbuka. "Selamat siang, Ibu Maya." Para resepsionis serempak menunduk. Saya mengangguk singkat, berjalan lurus menuju lift pribadi ke lantai teratas. Pintu lift terbuka. Sekretaris saya, Lina, sudah menunggu dengan setumpuk dokumen. Ibu Maya, pengacara, Pak Heru, sudah tiba dan menunggu di ruang rapat. Selain itu, pihak perusahaan Bayu baru saja menelepon menanyakan soal investasi kuartal ini. Saya terus berjalan. Biarkan pengacara menunggu 5 menit lagi. Untuk investasi itu, tunda. Lina tertegun sejenak. Tapi sesuai kontrak, saya tahu isi kontraknya. Potong saya. Suara saya tetap ringan, tapi di dalam klausulnya juga ada pasal tentang peninjauan risiko jika terjadi gejolak besar. Bayu baru saja bercerai, itu adalah gejolak. Lina langsung mengangguk. "Baik, Bu. Saya mengerti." Saya masuk ke ruang kerja saya. Pintu kaca tertutup di belakang, kesunyian langsung menyelimuti. Saya berjalan ke jendela, menatap arus kendaraan di bawah yang tampak seperti titik-titik kecil. Di benak saya, kembali terbayang wajah Bayu yang membeku di depan pengadilan tadi. Dia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, tapi sebentar lagi dia akan tahu. "Ibu Maya." Lina mengetuk pintu. "Pak Heru sudah siap." Saya berbalik dan mengangguk. "Suruh dia masuk." Pak Heru masuk. Posturnya tegap, tatapannya tajam, khas seorang pengacara yang terbiasa menangani kasus-kasus rumit. "Ibu Maya, berkasnya sudah saya siapkan." Dia meletakkan setumpuk dokumen di meja. "Saya sudah mengumpulkan semua bukti pengalihan aset oleh Pak Bayu, pemalsuan laporan keuangan, dan juga bukti perselingkuhannya. Jika kita ajukan ke pengadilan, kita tidak hanya bisa menuntut kembali aset, tapi juga ganti rugi." Saya duduk dan membuka lembar demi lembar. Angka-angka, salinan rekening koran, foto-foto semuanya begitu jelas dan tak terbantahkan. "Total kerugian berapa?" tanya saya. Pak Heru berpikir sejenak. "Setidaknya 30 miliar rupiah." 30 miliar? Saya menutup map dokumen itu dan meletakkannya di meja. "Saya tidak butuh uang itu." Dia sedikit terkejut. "Maksud Ibu?" "Saya ingin perusahaan Bayu bangkrut." Ruangan menjadi hening selama beberapa detik. Pak Heru menatap saya, matanya memancarkan keterkejutan yang perlahan berubah menjadi keseriusan. "Ini akan jauh lebih rumit, Bu. Saya tahu. Akan butuh waktu, tenaga, dan mungkin berlarut-larut. Saya tidak kekurangan waktu." Saya menatap lurus ke arahnya. "Saya hanya butuh hasilnya." Pak Heru mengangguk perlahan. "Baik, Bu. Saya akan segera memulainya." Baru saja dia pergi, ponsel saya berdering lagi. Kali ini sahabat saya, Rika. "Maya, sudah beres cerainya?" Suaranya terdengar antusias. "Sudah. Ya Tuhan. Akhirnya. Malam ini kita makan-makan, aku yang traktir." Saya tertawa kecil. "Boleh." "Oh ya, uang untuk Rina sudah kamu hentikan?" "Sudah. Pasti anak itu sedang mengamuk sekarang. Aku baru saja dapat 3 telepon makian darinya," kata saya datar. Rika tertawa keras. "Rasakan. Selama ini dia menganggapmu seperti ATM berjalan." Saya terdiam sejenak. Bukannya saya tidak tahu, hanya saja dulu saya melakukannya dengan sukarela. "Mai." Suara Rika tiba-tiba merendah. "Kamu baik-baik saja?" Saya menatap keluar jendela, sinar matahari sudah mulai melembut. "Baik." Satu jawaban singkat, tapi kali ini, itu adalah kebenaran. "Bagus," kata Rika. Sekarang, giliran dia yang membayar semuanya. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan menutup telepon. Sore itu berlalu dengan cepat. Tepat seperti dugaan saya, menjelang jam pulang kerja, berita-berita mulai bermunculan. Bayu Group terancam gagal bayar, mitra usaha tunda kerjasama, bank tinjau ulang pinjaman.
Saya duduk di depan layar, membaca setiap judul berita dengan tatapan datar. Ponsel bergetar. Bayu menelepon. Saya menatap layarnya, membiarkan berdering hingga berhenti, lalu menolaknya. Tak lama kemudian, serangkaian pesan masuk. Maya, apa kamu di balik semua ini? Kenapa investasinya dihentikan? Angkat teleponnya, kita perlu bicara. Saya membaca semuanya, lalu menghapusnya tanpa membalas. 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari nomor lain. Saya menjawabnya. Maya, apa yang kamu lakukan? Suara Bayu terdengar serak, jelas sudah kehilangan ketenangannya. Kamu bicara apa? Tanya saya ringan. Investasi, bank, para mitra, semuanya terjadi bersamaan. Kamu pikir aku tidak bisa menebaknya? Saya bersandar di kursi. Perusahaanmu sedang tidak baik, kenapa bertanya padaku? Jangan pura-pura, geramnya. Maya, bagaimanapun juga kita pernah jadi suami istri, apa kamu harus sejauh ini? Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya balik, saat Mas mengalihkan semua aset agar aku pergi dengan tangan hampa, apa Mas ingat kita pernah jadi suami istri? Di seberang sana hening. Saya melanjutkan, suara saya tetap datar. Saat Mas membawa perempuan lain ke kantor, ke hotel, apa Mas ingat kita pernah jadi suami istri? Saat Mas menyuruh orang mencegatku di jalan, apa Mas ingat kita pernah jadi suami istri? Saya memotongnya, tidak meninggikan suara, tetapi setiap kata terasa menusuk. Di seberang sana hening total. Setelah waktu yang lama, suara Bayu merendah. Apa yang kamu mau? Akhirnya dia menanyakan pertanyaan itu. Saya menatap keluar, langit senja mulai turun. Kamu akan tahu, kata saya, lalu menutup telepon tanpa memberinya kesempatan lagi. Malam harinya, saya berdiri sendirian di ruang kerja saya. Lampu-lampu kota menyala, terhampar seperti lautan bintang buatan. Saya mengangkat gelas anggur, memutarnya perlahan. Cairan merah pekat itu berputar, memantulkan kilau lampu. 5 tahun. Dulu saya pikir, jika saya berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, segalanya akan membaik. Ternyata, ada orang-orang yang sebanyak apapun pengorbanan kita, mereka akan tetap menganggapnya sebagai hal yang wajar. Saya menyesap anggur itu. Pahit, tapi melegakan. Ponsel saya menyala. Sebuah berita baru. Bayu Group resmi ditangguhkan pinjaman sebesar 200 miliar rupiah. Saya tersenyum. Bayu, bisik saya. Ini baru permulaan. Di luar sana, kota tetap berpesta cahaya. Dan di dalam diri saya, sebuah pintu telah tertutup, dan pintu yang lain perlahan-lahan terbuka. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tuntutan pekerjaan, melainkan karena sebuah perasaan yang aneh, lega, tetapi juga sangat waspada, seolah tidak boleh lengah sedikit pun. Saya paham, apa yang terjadi kemarin barulah babak pembuka. Gelombang yang lebih besar masih menunggu, dan jika saya tidak menjaga langkah, saya bisa terseret kembali. Saya membuat secangkir kopi dan berdiri di balkon, memandangi kota yang masih setengah tertidur. Sinar matahari pagi menyinari atap-atap gedung dengan warna keemasan. Di benak saya, terlintas kembali setiap langkah yang telah saya ambil selama 5 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan, setiap kali saya mengalah, setiap kali saya menutup mata, dan setiap kali saya menenangkan diri bahwa, sedikit lagi saja, saya memejamkan mata. Tidak ada lagi. Sedikit lagi. Ponsel berdering. Rahmat, asisten saya. Ibu Maya, pagi ini ada pergerakan besar di pihak perusahaan Bayu. Saya tidak terkejut. Katakan, pihak bank telah secara resmi mengirimkan surat peringatan penagihan utang. Beberapa mitra juga mulai menuntut pembayaran segera. Saat ini, di depan kantor mereka sudah ada beberapa pemasok yang datang menagih. Saya menyesap kopi, suara saya tetap datar. Berita di media sudah naik semua? Sudah, Bu. Media keuangan dan bisnis semuanya meliput. Penyebarannya sangat cepat. Terus dorong. Baik, Bu. Saya menutup telepon. Semuanya berjalan sesuai rencana saya, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tepat waktu.
Saya berganti pakaian dan berangkat ke kantor lebih awal. Begitu masuk ke lobi, suasananya sudah berbeda. Karyawan berjalan lebih cepat, bicara lebih pelan. Semua orang tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi, hanya saja tidak ada yang berani mengatakannya. Ibu Maya. Lina mendekat, wajahnya serius. Pihak perusahaan Bayu mengirim seseorang untuk bertemu dengan ibu. Saya terus berjalan. Saya tidak mau bertemu. Orang itu wakil direktur keuangan mereka, Bu. Justru karena itu, saya tidak perlu bertemu. Saya masuk ke lift, pintu tertutup, kesunyian langsung menyelimuti. Terkadang, diam adalah jawaban yang paling jelas. Begitu tiba di lantai atas, ponsel saya berdering tanpa henti. Bayu. Saya melihatnya, tidak menjawab. Disusul dengan pesan. Maya. Aku tahu ini kamu. Situasi perusahaan sangat genting, jangan keterlaluan. Kita bicara. Saya membacanya. Lalu meletakkan ponsel, tanpa membalas. Beberapa menit kemudian, panggilan lain masuk. Kali ini dari ibunya. Saya berhenti sejenak, lalu mengangkatnya. Maya, apa yang kamu lakukan? Suaranya melengking penuh amarah. Perusahaan Bayu hampir hancur, kamu juga menghentikan uang untuk Rina. Kamu mau membunuh kami semua? Saya berdiri di dekat jendela, memandangi arus lalu lintas di bawah. Tante, kata saya perlahan. Saya dan Mas Bayu sudah bercerai. Memangnya kenapa kalau cerai? Kamu itu masih kakak ipar Rina. Dia di sana sendirian, kalau bukan kamu yang urus, siapa lagi? Saya tertawa kecil. Kakak ipar. Sampai saat ini pun beliau masih bisa mengatakan itu. Tante salah, kata saya. Suara saya tenang tapi dingin. Sejak kemarin, saya bukan lagi bagian dari keluarga tante. Mulai sekarang, urusan Mas Bayu dan Rina tidak ada lagi hubungannya dengan saya. Di seberang sana hening sejenak, lalu suaranya berubah menjadi sinis. Sudah kuduga kamu bukan orang baik. Di depan kelihatannya baik, di belakang penuh perhitungan. Kamu yang menghancurkan anakku. Saya mendengarkan tanpa menyela. Setelah beliau selesai, barulah saya menjawab dengan lembut. Tante tahu perusahaan Mas Bayu dimulai dari mana? Beliau tertegun. Tentu saja dari usahanya sendiri. Dari 300 juta rupiah hasil penjualan rumah ibu saya, yang saya berikan sebagai modal awal, kata saya. Setiap katanya jelas. Tante tahu kontrak pertama yang dia dapatkan itu dari mana? Di seberang sana tidak ada jawaban. Dari relasi ayah saya. Suasana menjadi hening. Saya melanjutkan, suara saya tidak tinggi, tetapi setiap katanya menusuk. Perusahaannya 3 kali hampir bangkrut, dan setiap kali, sayalah yang mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya. Tante bilang saya tidak baik. Kalau begitu, selama 5 tahun ini saya ini apa? Di seberang sana sunyi senyap. Setelah waktu yang lama, suara beliau melemah. Itu kan kewajibanmu sebagai istri. Saya memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Bukan? Kata saya. Itu adalah kebaikan hati. Saya menutup telepon. Tidak perlu ada kata-kata lagi. Ada orang-orang yang sebanyak apapun Anda jelaskan, mereka tidak akan pernah mengerti. Atau mereka mengerti, tetapi tidak mau menerimanya. Siang harinya, berita meledak lebih dahsyat. Bayu Group diambang kebangkrutan. Karyawan terancam tak dibayar, mitra ramai-ramai tarik diri. Saya duduk di ruang kerja, membaca judul-judul berita itu tanpa merasa puas, tanpa merasa senang, hanya tenang. Karena saya tahu ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Lina masuk, suaranya sedikit panik. Ibu Maya, Pak Bayu ada di bawah. Saya mengangkat kepala. Dia bilang, dia harus bertemu dengan ibu. Saya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Suruh dia naik. Lina sedikit terkejut. Baik Bu, suruh dia naik. Baik. Saya berputar di kursi saya, menghadap ke jendela, kedua tangan saya terlipat di pangkuan. Sudah saatnya. Pintu terbuka. Bayu masuk. Hanya dalam semalam, dia tampak seperti orang yang berbeda. Jasnya kusut, dasinya miring,
matanya merah dengan lingkaran hitam yang jelas. Seluruh tubuhnya memancarkan kelelahan dan kepanikan, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia berdiri di hadapan saya, tidak langsung bicara, hanya menatap seolah mencoba menemukan kembali wanita yang pernah dia kira sudah dia kenal luar dalam. "Duduk," kata saya. Dia tidak duduk. "Maya, apa kamu benar-benar mau melakukan ini?" Suaranya serak. Saya menatapnya, tidak langsung menjawab. Dia melangkah maju. "Perusahaan ini segalanya bagiku, kamu tahu itu. Kalau ini hancur, aku tidak punya apa-apa lagi." Saya memiringkan kepala sedikit. "Kalau Mas tidak punya apa-apa lagi, lalu kenapa?" Dia tertegun. Mungkin tidak menyangka saya akan bertanya balik seperti itu. "Maya." Suaranya merendah. "Kita pernah jadi suami istri." Saya tertawa kecil. "Mas baru ingat?" Satu pertanyaan yang cukup untuk membuatnya bungkam. Saya berdiri, berjalan perlahan mendekatinya. "Mas Bayu," saya menatap lurus ke matanya. "Kalau kemarin aku tidak melawan, sekarang aku ini apa?" Dia tidak bicara. Tangan hampa. Saya menjawabnya sendiri. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya perusahaan, dan masih harus menanggung malu. Saya berhenti sejenak. "Apa Mas pernah memikirkan itu?" Tangannya terkepal. Aku bisa memberimu kompensasi." "Kompensasi?" Saya tertawa. "Dengan cara apa?" Dia terdiam. Saya berbalik, berjalan kembali ke arah jendela. "Mas datang ke sini bukan untuk minta maaf?" kata saya. "Mas datang untuk minta uang." Udara di ruangan terasa berat. Dia tidak membantah, karena dia tahu itu benar. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Maya, apa yang kamu mau?" Saya menoleh menatapnya, mata saya tidak lagi menyisakan kelembutan. "Kamu akan segera tahu," kata saya. "Tapi tidak hari ini." Saya menekan tombol interkom. Lina masuk. "Antar Pak Bayu keluar." Bayu berdiri di sana. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak. Dia hanya berbalik dan pergi. Pintu tertutup. Ruangan kembali sunyi. Saya berdiri di sana, menatap ruang kosong di hadapan saya. Tidak senang, tidak sedih. Hanya sebuah akhir dari satu babak, dan awal dari babak yang lain. Pintu baru saja tertutup di belakang Bayu. Saya masih berdiri diam untuk waktu yang lama, menatap ruang kosong di hadapan saya. Bukan karena ragu, tetapi karena saya ingin memastikan bahwa di hati saya tidak ada lagi sisa emosi yang bisa membuat saya goyah. Karena saya tahu betul, sejak saat ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. "Ibu Maya." Lina berdiri di samping, suaranya pelan. "Perlu saya pantau lebih lanjut pihak Pak Bayu?" Saya menggeleng pelan. "Tidak perlu dipantau," saya berbalik dan duduk kembali. "Cukup dilaporkan." Memantau adalah tindakan orang yang masih terikat, sedangkan saya hanya perlu tahu untuk mengendalikan. Lina mengangguk. "Baik Bu." Baru saja dia hendak berbalik, telepon di meja saya berdering. Saya mengangkatnya. "Ibu Maya, pihak bank ingin mengonfirmasi beberapa informasi mengenai pinjaman perusahaan Bayu." Suara seorang pria di seberang terdengar tegas dan jelas. "Bagaimana situasi mereka?" "Mereka telah secara resmi diklasifikasikan sebagai nasabah berisiko tinggi. Jika tidak ada suntikan dana dalam 72 jam ke depan, kami akan memulai proses penyitaan aset." Saya terdiam sejenak. 72 jam. 3 hari. Waktu yang cukup bagi sebuah perusahaan untuk bertahan, atau hancur total. "Biarkan saja," kata saya. "Tidak perlu ada intervensi." "Baik Bu." Saya menutup telepon. Di benak saya, setiap angka dan tenggat waktu muncul dengan jelas, seperti sebuah peta yang sudah tergambar. Saya tidak perlu menebak, saya tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Sore itu, saya meninggalkan kantor lebih awal. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk mengunjungi sebuah tempat yang sudah sangat lama tidak saya datangi, rumah lama ibu saya. Gerbang besinya masih sama, catnya sudah mengelupas, tanaman rambat menjalar di sudut dinding. Semuanya nyaris tidak berubah, hanya saja penghuninya sudah tiada. Saya mendorong pintu dan masuk,
Ruangan terasa sunyi, berbau kayu tua, waktu, dan kenangan. Saya berjalan perlahan melintasi setiap ruangan, tangan saya menyapu dinding yang warnanya sudah memudar. Terbayang wajah ibu saya di masa lalu, duduk di dekat jendela, tekun menjahit. Maya, uang bukan segalanya, suaranya seolah masih terdengar di sini. Tapi jika kamu memilikinya, jangan biarkan orang lain menggunakannya untuk menindasmu. Saya berhenti, memejamkan mata sejenak. Dulu saya tidak sepenuhnya paham kalimat itu. Sekarang, saya mengerti. Saya masuk ke kamar tidur ibu, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada dokumen, sertifikat tanah, dan surat wasiat. Saya tidak pernah membukanya selama 5 tahun terakhir, bukan karena tidak berani, tetapi karena tidak merasa perlu. Tapi hari ini, saya membukanya. Setiap baris tulisan terbaca jelas dan tegas. Seluruh harta peninggalan ibu diwariskan kepada saya, termasuk rumah ini dan sejumlah saham di sebuah perusahaan yang tidak pernah Bayu ketahui. Saya tertawa kecil, tawa yang sangat ringan. Ternyata, sejak awal saya sudah memiliki lebih dari yang dia kira. Hanya saja, saya memilih untuk diam. Saya menutup kotak itu dan membawanya. Saat meninggalkan rumah, hari sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan baru saja menyala, menebarkan cahaya kuning pucat di jalan kecil itu. Saya berhenti sejenak di depan gerbang, menoleh ke dalam. Aku mengerti sekarang, Bu, bisik saya, lalu melangkah pergi. Malam itu saya tidak pulang ke apartemen. Saya pergi ke tempat lain, sebuah restoran mewah di puncak gedung, tempat di mana saya bisa melihat seluruh pemandangan kota di malam hari. Rika sudah menunggu di sana. Akhirnya datang juga. Dia melambai. Saya mendekat dan duduk. Kamu kelihatannya benar-benar berbeda. Mei, berbeda bagaimana? Tidak ada lagi wajah sabar yang bodoh itu. Saya tertawa. Agak kasar, tapi benar. Rika mengangkat bahu. Dulu kamu tahan sekali dengannya. Sekarang kalau aku ingat-ingat, aku ikut kesal. Saya tidak membantah, karena dia benar. Pelayan datang membawa makanan. Kami makan sambil mengobrol. Suasananya jauh lebih santai. Ngomong-ngomong, Rika mencondongkan tubuh. Kamu mau bertindak sampai sejauh mana? Saya meletakkan gelas saya. Sampai dia mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwa tidak semua hal bisa diambil tanpa harus membayar harganya. Rika terdiam sejenak, lalu mengangguk. Setuju. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya Direktur Bank X. Kami ingin berdiskusi dengan Anda mengenai utang perusahaan Bayu. Saya membaca pesan itu dan tersenyum. Umpan sudah dimakan. Rika mengangkat alis. Rencana apa lagi? Saya tidak langsung menjawab, hanya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Besok kamu akan tahu, kata saya. Keesokan paginya, saya datang ke bank sesuai jadwal. Ruang rapatnya luas, dengan pencahayaan putih yang dingin. Seorang pria parubaya berjas bangkit saat saya masuk. Ibu Maya. Dia mengulurkan tangan. Saya Budi. Saya menjabat tangannya dan duduk. Kami sudah meninjau profil perusahaan Bayu, katanya langsung ke inti masalah. Situasinya sangat buruk, saya tahu. Kami ingin bertanya. Apakah ibu tertarik untuk berpartisipasi dalam restrukturisasi? Saya menatapnya. Dengan syarat apa? Dia tersenyum tipis. Ibu yang akan memegang kendali. Saya tidak terkejut. Inilah langkah berikutnya. Dan Bayu disingkirkan dari manajemen. Saya bersandar di kursi, terdiam beberapa detik, lalu berkata, baik. Satu jawaban singkat, tapi cukup. Permainan ini resmi memasuki babak baru. Saat saya meninggalkan bank, ponsel saya berdering. Bayu. Kali ini saya mengangkatnya. Maya, kamu sudah bertemu pihak bank, kan? Suaranya terdengar panik. Benar. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Saya berhenti di trotoar, memandangi lalu lalang orang. Kamu akan tahu. Maya, jangan. Selamat tinggal, Bayu. Saya menutup telepon sebelum dia selesai bicara. Angin bertiup pelan. Saya melanjutkan langkah. Setiap langkah terasa mantap,
tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan bank, saya tidak langsung kembali ke kantor. Saya berjalan kaki menyusuri jalan yang sudah akrab. Angin pagi yang sejuk menerpa wajah, cukup untuk menjernihkan pikiran dan menyusun kembali langkah-langkah selanjutnya dalam rencana yang telah saya siapkan sejak lama. Hanya saja, baru hari ini, semuanya resmi diletakkan di atas meja. Ponsel saya bergetar tanpa henti. Tidak perlu dilihat pun saya tahu siapa peneleponnya. Bayu. Kali ini saya tidak menjawab. Bukan karena menghindar, tetapi karena belum waktunya. Ada jawaban yang harus ditunggu agar terasa lebih berbobot. Begitu tiba di lobi kantor, Lina sudah menghampiri saya. Wajahnya sedikit tegang. Ibu Maya, pagi ini ada keributan di perusahaan Bayu. Saya berhenti. Katakan, karyawan berkumpul di depan, menuntut pembayaran gaji. Beberapa langsung mengundurkan diri di tempat. Media juga sudah ada di sana. Saya mengangguk pelan. Tidak terkejut. Saat sebuah perusahaan kehabisan uang, reaksi pertama selalu datang dari dalam. Bank sudah mengirim pemberitahuan resmi? Sudah, Bu. Kemungkinan hari ini atau besok mereka akan mulai mengambil langkah-langkah selanjutnya. Saya masuk ke lift. Siapkan semua dokumen. Lina langsung mengerti. Baik, Bu. Pintu lift tertutup. Di dalam ruang sempit itu, pantulan diri saya di dinding kaca terlihat jelas. Seorang wanita yang berdiri tegap dengan tatapan tak goyah, sangat berbeda dengan diri saya di masa lalu, yang hanya dengan satu telepon dari Bayu bisa dibuat cemas seharian. Saya menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tetapi karena akhirnya bisa lepas. Tiba di ruang kerja, baru saja saya duduk. Telepon berdering. Kali ini saya menjawabnya. Maya. Suara Bayu nyaris berteriak. Apa maumu sebenarnya? Saya meletakkan telepon di meja, menyalakan loudspeaker. Suara saya tenang. Mas sudah kehilangan kendali. Aku tidak butuh kamu ceramahi. Geramnya. Karyawan mogok, bank menagih, mitra membatalkan kontrak, semuanya serentak. Kalau bukan kamu dalangnya, siapa lagi? Saya tidak langsung menjawab. Hanya bertanya balik. Apa Mas pernah berpikir kenapa semuanya terjadi serentak? Di seberang sana hening sejenak, lalu dia tertawa dingin. Jangan berbelit-belit. Katakan saja maumu. Saya bersandar di kursi. Karena fondasi yang Mas bangun sudah rapuh sejak lama. Aku hanya berhenti menopangnya. Satu kalimat yang cukup untuk membongkar segalanya. Dia tidak bicara, hanya terdengar napasnya yang berat. Setelah lama, suaranya merendah. Maya, aku tahu aku salah. Saya tidak terkejut. Saat orang terpojok, mereka akan mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku tidak seharusnya melakukan semua itu. Saya diam. Membiarkannya bicara. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kalimat itu, jika di masa lalu, mungkin akan meluluhkan hati saya. Tapi sekarang, kesempatan untuk apa? Tanya saya. Untuk memperbaiki semuanya. Saya tersenyum tipis. Memperbaiki kesalahan. Atau menyelamatkan perusahaan? Di seberang sana hening. Tidak perlu jawaban, saya sudah tahu. Tadi malam, Mas menelepon semua mitra, kan? Lanjut saya. Tapi tidak ada yang mengangkat. Mas juga ke bank, tapi mereka menolak bertemu. Saya berhenti sejenak. Mas tahu kenapa? Karena mereka tidak lagi percaya padamu. Suara saya tidak tinggi, tetapi setiap katanya jelas. Di seberang sana sunyi senyap. Setelah lama, dia bertanya, Maya, apa yang harus aku lakukan? Saya menatap keluar jendela, sinar matahari sudah meninggi. Sore ini, datang ke kantorku. Saya berkata, sendirian. Saya menutup telepon tanpa penjelasan lebih lanjut, tepat pukul 3 sore, Bayu muncul. Kali ini tidak ada lagi raut panik. Tapi kelelahan di wajahnya terlihat jelas. Matanya tidak lagi memancarkan arogansi, melainkan semacam kepasrahan. Dia masuk ke ruangan. Tidak langsung bicara. Hanya berdiri. Saya kira, Mas tidak akan datang, kata saya. Aku tidak punya pilihan lain, jawabnya. Saya mengangguk. Duduk. Dia duduk.
Kedua tangannya diletakkan di atas lutut, kepalanya sedikit menunduk. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya dalam posisi yang lebih rendah dari saya. Bukan karena saya menindasnya, tetapi karena dia sendiri yang membawa dirinya ke titik ini. Saya akan bicara terus terang. Saya memulai. Pihak bank telah setuju saya berpartisipasi dalam restrukturisasi perusahaanmu. Dia langsung mengangkat kepala. Apa? Saya yang akan memegang kendali. Udara di ruangan terasa membeku. Dia menatap saya seolah tidak percaya. Lalu aku? Mas. Lanjut saya. Akan mundur dari posisi manajemen. Tidak mungkin, dia bangkit. Itu perusahaanku. Dulu, koreksi saya. Satu kata. Tapi cukup. Dia berdiri di sana. Napasnya tersengal. Maya, kamu merampasnya dariku. Saya menatapnya. Bukan, kata saya. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Dia tertegun. Saya membuka laci, mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di meja. Silakan dilihat. Dia mengambilnya, membuka lembar demi lembar. Raut wajahnya berubah perlahan. Ini adalah bukti semua dana yang pernah aku investasikan ke perusahaanmu, kata saya. Termasuk yang tidak pernah kamu catat. Dia terdiam. Saya melanjutkan. Totalnya lebih dari 40 miliar rupiah. Ruangan menjadi sunyi senyap. Dia melepaskan dokumen itu, tangannya sedikit gemetar. Aku tidak tahu. Tentu saja Mas tidak tahu. Saya menatap lurus ke arahnya. Karena Mas tidak pernah bertanya. Sebuah kalimat ringan yang begitu berat hingga lawan bicara tidak bisa membantahnya. Dia kembali duduk, kedua tangannya menutupi wajah. Suaranya serak. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkanku? Saya terdiam sejenak, lalu berkata, tidak. Dia mengangkat kepala. Aku sedang memberimu jalan keluar. Saya mendorong dokumen lain ke arahnya. Tanda tangani ini. Mas akan mundur dari perusahaan. Tapi sebagai gantinya, Mas tidak akan menanggung seluruh utangnya. Dia menatap saya, matanya penuh pergulatan. Kalau tidak ditandatangani, dalam 3 hari perusahaan akan pailit, kata saya. Dan Mas akan kehilangan segalanya. Bukan ancaman, hanya fakta. Dia menunduk, terdiam sangat lama. Begitu lama hingga saya bisa mendengar detak jam di dinding. Akhirnya, dia mengambil pulpen dan menandatanganinya. Satu goresan. Tegas, seolah memutus masa lalu. Dia meletakkan pulpen, duduk diam, tidak berkata apa-apa. Saya mengambil kembali dokumen itu. Terima kasih. Dia tertawa, tawa yang kering. Terima kasih? Dia menggeleng. Maya, kamu sudah berubah. Saya menatapnya. Bukan, kata saya. Aku hanya tidak lagi menjadi diriku yang dulu. Dia bangkit dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh. Lalu dia pergi. Pintu tertutup. Saya duduk di sana dalam diam. Tidak senang, tidak sedih, hanya lega. Sebuah kelegaan yang telah saya tunggu selama 5 tahun. Pintu tertutup di belakang Bayu. Kali ini, bukan lagi sebuah konfrontasi atau ancaman yang menggantung. Ini adalah akhir yang sesungguhnya dari semua yang telah berlangsung selama 5 tahun. Saya duduk diam sejenak, tangan saya masih di atas dokumen yang baru saja ditandatangani. Saya menatap goresan tinta itu, hati saya tenang. Bukan karena saya dingin, tetapi karena semua emosi yang pernah ada telah habis terkuras sejak lama. Ibu Maya. Lina mengetuk pintu dan masuk. Pihak bank baru saja mengonfirmasi, proses pengalihan akan dimulai sore ini juga. Saya mengangguk. Siapkan ruang rapat. Saya akan ikut serta secara langsung. Baik, Bu. Lina pergi. Saya bangkit, merapikan pakaian, dan menatap pantulan diri saya di kaca sekali lagi. Tatapan saya masih sama, tenang, jelas, dan tidak ragu. Ini bukan lagi masalah pribadi, ini adalah bisnis. Pukul 3 sore, ruang rapat di lantai teratas terang benderang. Suasananya serius, hampir tidak ada yang bicara di luar keperluan. Perwakilan bank, Pak Heru, tim keuangan saya, dan beberapa manajer senior dari perusahaan Bayu hadir.
Hanya Bayu yang tidak ada. Saya tidak bertanya, karena saya tahu perannya di ruangan ini telah berakhir. Kita mulai, kata saya dengan suara jelas. Dokumen dibuka, setiap klausul dibacakan, setiap angka diverifikasi. Semuanya berjalan cepat namun teliti, tidak ada detail yang terlewat. Saya duduk di kursi utama, tidak banyak bicara, tetapi setiap kali saya angkat bicara, itu adalah sebuah keputusan. Utang sebesar 200 miliar akan direstrukturisasi, kata perwakilan bank. Dengan syarat ada suntikan dana segar dan pergantian manajemen. Saya yang akan bertanggung jawab atas dana tersebut, jawab saya. Dan seluruh kendali manajemen akan dialihkan kepada Ibu Maya. Benar? Tidak ada yang membantah. Mereka tahu tidak ada pilihan lain. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Saat semuanya selesai, langit di luar sudah mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala, terpantul di dinding kaca ruang rapat. Saya menandatangani dokumen terakhir, meletakkan pulpen. Sebuah perasaan yang sangat jelas muncul. Bukan kemenangan, melainkan penyelesaian. Satu babak telah ditutup. Selamat, Ibu Maya, kata Pak Heru, suaranya terdengar lega. Mulai sekarang, segalanya ada di tangan Anda. Saya mengangguk. Terima kasih, Pak. Semua orang perlahan-lahan pergi. Ruangan menjadi sunyi. Saya masih duduk di sana selama beberapa menit, menatap keluar jendela, ke arah kerlipan lampu yang tak pernah diam. Ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Saya menjawabnya. Kak Maya. Suara yang akrab. Rina, ada perlu apa? Tanya saya langsung. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar isak tangis. Kak, tolong transfer uang lagi. Aku sebentar lagi dikeluarkan dari kampus. Suaranya tidak lagi melengking seperti tempo hari, melainkan gemetar panik. Aku sudah telepon Mas Bayu, tapi dia tidak punya uang. Saya tidak terkejut. Rina, kata saya, umurmu berapa sekarang? 22. Kalau begitu, menurutmu sampai kapan aku punya kewajiban untuk membiayaimu? Di seberang sana hening, hanya terdengar isak tangis. Tapi kan selama ini kakak selama ini, itu karena aku mau, potong saya. Sekarang, tidak lagi. Keheningan yang panjang. Kak Maya. Suaranya mengecil. Aku tidak tahu harus bagaimana. Saya memejamkan mata sejenak. Bukan karena luluh, tetapi karena berpikir. Aku tidak akan mentransfer uang, kata saya, lalu berhenti sejenak. Tapi aku bisa memberimu satu pilihan. Di seberang sana langsung sunyi. Kakak bilang apa? Bekerja. Paruh waktu atau penuh waktu. Kamu sudah cukup dewasa. Tapi aku kan sedang kuliah. Aku baru saja mengambil alih perusahaan Mas Bayu, kata saya dengan nada datar. Jika kamu mau, aku bisa merekomendasikanmu pekerjaan di salah satu cabang di sana. Di seberang sana tidak ada suara, mungkin tidak percaya. Cari uang sendiri, bayar kuliah sendiri, lanjut saya. Tidak ada lagi yang akan membiayaimu. Setelah lama, Rina berbisik, kakak. Kakak benar-benar tidak mau membantuku lagi? Saya membuka mata, menatap ke arah kota. Tidak. Saya menutup telepon tanpa ragu. Ada orang-orang yang jika tidak kita hentikan, mereka tidak akan pernah belajar untuk berdiri sendiri. Malam itu saya pulang cukup larut. Apartemen terasa sunyi, tidak ada lagi pesan yang bertubi-tubi, tidak ada lagi telepon yang penuh tekanan. Saya meletakkan tas, masuk ke dapur, menuangkan segelas air, dan bersandar di meja dalam diam. Sebuah kesunyian yang dulu saya takuti, kini terasa nyaman. Ponsel saya menyala. Pesan dari nomor yang tidak tersimpan. Maya. Ini Bayu. Saya melihatnya. Tidak membalas. Pesan berikutnya. Aku sudah pindah dari perusahaan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Malam ini aku duduk di kafe kita yang lama. Aku tidak tahu kenapa mengirim pesan ini padamu, tapi pesan itu berhenti di sana, tanpa akhir. Saya menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya. Tidak datang, tidak membalas, tidak menoleh ke belakang. Saya melangkah ke balkon. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa sejuk, tetapi tidak lagi membuat saya menggigil seperti dulu. Saya berdiri di sana,
menatap ke bawah, ke arah kota. Lampu-lampu masih menyala, arus lalu lintas masih mengalir, segalanya terus berjalan. Meskipun ada seseorang yang kehilangan segalanya, dunia tidak berhenti berputar, dan saya pun begitu. Saya kembali masuk, menutup pintu. 1 hari telah berakhir. Tanpa ikatan, tanpa beban. Hanya ada diri saya sendiri. Keesokan paginya, saya bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak lagi terbangun oleh tekanan tak kasat mata yang menghimpit dada. Tidak ada lagi perasaan harus segera memeriksa ponsel untuk melihat apakah perusahaan Bayu bermasalah, apakah Rina butuh uang, atau apakah ibu mertua menelepon untuk menyalahkan saya. Sebaliknya, yang ada adalah keheningan yang nyata, di mana saya bisa berbaring beberapa menit lebih lama, menatap sinar matahari yang menembus gorden, dan menyadari bahwa hidup saya akhirnya kembali ke tempat yang semestinya. Saya bangkit dari tempat tidur, membuat secangkir kopi, dan berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang mulai sibuk. Di benak saya tidak ada lagi perhitungan yang rumit, melainkan kejernihan yang langka, seperti permukaan air setelah badai. Akhirnya tenang, dan saya bisa melihat dasarnya melihat semua yang telah lama tersembunyi. Ponsel berdering. Lina. Ibu Maya. Pagi ini situasi di perusahaan baru sudah mulai stabil, tetapi ada beberapa manajer lama dari era Pak Bayu yang terlihat tidak kooperatif. Saya tidak terkejut. Setiap perubahan kekuasaan pasti akan memicu reaksi, terutama dari mereka yang terbiasa berada di atas dan kini harus tunduk pada seseorang yang pernah mereka remehkan. Kirimkan daftar nama mereka, kata saya, suara saya tenang tapi tegas. Siapapun yang tidak mau bekerja sama, berhentikan. Lina terdiam sejenak, lalu menjawab cepat. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya menutup telepon, menyesap kopi. Rasa pahitnya menyebar di lidah, tetapi tidak lagi terasa tidak menyenangkan. Karena kali ini, sayalah yang memilih rasa pahit itu, bukan dipaksa menelannya seperti dulu. Tiba di kantor, suasananya sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi tatapan cemas. Yang ada adalah kewaspadaan, pengamatan, dan juga rasa hormat. Saat saya melintasi lobi, setiap karyawan bangkit dan menyapa. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa posisi saya telah kokoh. Ibu Maya, seorang manajer Parubaya mendekat, suaranya sedikit ragu. Kami ingin mengetahui rencana ibu ke depannya. Saya berhenti dan menatapnya. Stabilisasi dulu, kata saya. Setelah itu, baru ekspansi. Beliau mengangguk, tetapi matanya masih menyimpan kekhawatiran. Bagaimana dengan Pak Bayu? Saya menatapnya lurus. Beliau tidak lagi relevan. Sebuah kalimat singkat yang cukup untuk memutus semua spekulasi. Saya masuk ke ruang kerja saya yang baru dulu ini adalah ruangan Bayu. Segalanya masih sama, meja, kursi, hanya saja orang yang duduk di sana telah berganti. Saya meletakkan tas, perlahan duduk, dan menyapu permukaan meja dengan tangan. Meja di mana dulu dia duduk dengan penuh arogansi, kini hanya menyisakan kekosongan. Bukan saya yang ingin merebut posisi ini, tetapi posisi inilah yang kembali ke tempat yang seharusnya. Siang harinya, saat saya sedang memeriksa laporan, telepon berdering. Rika. Maya. Aku baru dengar kabar. Kabar apa? Kamu mengambil alih perusahaannya. Gila. Aku kira kamu cuma bercanda. Saya tersenyum tipis. Bukan bercanda. Itu rencana. Rika terdiam sejenak, lalu tertawa. Keren. Rasakan dia. Ngomong-ngomong, kamu lega. Saya menatap keluar jendela, sinar matahari masuk ke ruangan, terang tapi tidak menyilaukan. Lega, jawab saya. Lebih lega dari yang aku bayangkan. Setelah menutup telepon, saya melanjutkan pekerjaan. Angka-angka, rencana kerja, semuanya tampak jelas, tidak lagi terdistorsi oleh emosi atau pertimbangan untuk orang lain. Semuanya kembali pada esensinya, logis, faktual, dan transparan. Menjelang sore, Lina masuk, raut wajahnya sedikit ragu. Ibu Maya, ada yang ingin bertemu. Siapa? Pak Bayu. Saya tidak terkejut, hanya bertanya,
Dia bilang apa? Katanya. Ini pertemuan terakhir. Saya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Suruh dia masuk. Bukan karena saya ingin bertemu, tetapi karena ada hal-hal yang perlu diakhiri dengan tuntas. Bayu masuk. Kali ini tidak ada lagi setelan jas, tidak ada lagi penampilan yang necis. Hanya sebuah kemeja sederhana yang sedikit kusut. Wajahnya kuyu, matanya tidak lagi memancarkan pergulatan, melainkan kelelahan yang mendalam. Dia berdiri di depan meja, tidak duduk. Aku tidak akan lama, suaranya berat. Saya tidak bicara. Hanya menunggu. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Saya mengangguk singkat. Kalau hari itu, aku tidak melakukan semua itu, apa sekarang akan berbeda? Sebuah pertanyaan sederhana yang datang terlambat. Saya menatapnya tanpa menghindar. Iya, jawab saya. Akan sangat berbeda. Dia tertawa, senyum yang sangat tipis tetapi penuh kepahitan. Aku sudah menduganya. Hening selama beberapa detik, lalu dia melanjutkan dengan suara lebih rendah. Maya, aku minta maaf. Saya tidak bereaksi. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena permintaan maaf itu seharusnya datang jauh-jauh hari. Aku tahu, sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Lanjutnya. Tapi aku tetap ingin mengatakannya. Saya menatapnya. Lalu mengangguk singkat. Iya. Hanya satu kata. Bukan memaafkan. Juga bukan membenci. Hanya sebuah pengakuan. Dia berdiri di sana beberapa detik lagi, lalu berbalik. Sebelum pergi, dia berhenti. Maya. Saya tidak menoleh. Aku akan mengurus diriku sendiri. Saya tidak menjawab. Pintu tertutup. Kali ini. Benar-benar yang terakhir. Saya duduk di sana, menatap ruang kosong di hadapan saya. Di hati saya tidak ada lagi gejolak apapun. Tidak ada kepuasan. Tidak ada penyesalan. Hanya ada ketenangan yang sangat dalam, seperti saat seseorang telah menyelesaikan perjalanan panjang dan akhirnya bisa berhenti tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Di luar, senja mulai turun, kota kembali menyalakan lampunya. Satu hari lagi berakhir. Tapi kali ini, bukan akhir dari serangkaian penderitaan, melainkan kelanjutan dari sebuah kehidupan baru. Kehidupan di mana saya tidak lagi menjadi bayang-bayang, tidak lagi menjadi penopang diam-diam, melainkan menjadi orang yang memegang kendali atas jalan hidup saya sendiri. Saya bangkit, melangkah keluar ruangan. Lampu koridor terang benderang. Setiap langkah saya terasa mantap. Tidak lambat, tidak terburu-buru. Tepat pada ritmenya. Setelah Bayu pergi, saya tidak langsung kembali bekerja. Saya berdiri sejenak di koridor, di bawah cahaya lampu yang membentang lurus seperti jalan yang sedang saya tempuh saat ini, jelas, tegas, tanpa ada lagi ruang untuk keraguan yang selama ini menahan langkah saya. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkah. Setiap langkah terasa lebih mantap, seolah telah dipertimbangkan sejak lama. Hari-hari berikutnya, perusahaan perlahan-lahan stabil. Bukan stabilitas semu yang menutupi masalah, melainkan penataan ulang dari akarnya. Setiap departemen ditinjau, setiap pengeluaran dibuat transparan, setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Saya tidak mencoba mengubah segalanya dalam semalam. Saya paham. Sesuatu yang dibangun terlalu cepat akan mudah runtuh. Saya memilih untuk berjalan pelan tapi pasti. Seperti pesan ibu saya saat mengajarkan cara menjahit, jahitan harus rapi, benang harus kuat, agar pakaiannya awet. Ibu Maya. Lina menyerahkan setumpuk laporan. Situasi keuangan minggu ini sudah membaik. Arus kas sudah mulai positif. Saya membuka lembar demi lembar. Angka-angka tidak lagi berwarna merah, melainkan mulai seimbang, bahkan menunjukkan pertumbuhan kecil. Sebuah perubahan yang cukup untuk membuktikan bahwa arah yang saya ambil sudah benar. Pertahankan ritme ini, kata saya. Tidak perlu cepat. Lina mengangguk. Baik, Bu. Dia ragu sejenak. Lalu menambahkan, oh ya, ada kabar dari pihak Pak Bayu. Saya berhenti sejenak. Kabar apa? Beliau sudah menjual apartemennya, pindah, dan kabarnya sedang mencari pekerjaan. Saya terdiam beberapa detik. Tidak terkejut, tetapi juga tidak sepenuhnya acuh. Baiklah.
Hanya satu kata. Tidak bertanya lebih jauh, tidak berkomentar. Lina mengerti dan pamit undur diri. Saya melanjutkan pekerjaan, tetapi di benak saya terlintas sejenak bayangan Bayu di masa lalu. Pria yang selalu yakin bahwa dunia ada dalam genggamannya. Dan hanya dalam beberapa hari, segalanya runtuh. Bukan karena dihancurkan orang lain, tetapi karena fondasinya memang tidak pernah kuat. Sore itu saya meninggalkan kantor lebih awal. Bukan karena ada urusan mendesak, tetapi karena tiba-tiba saya ingin berkeliling kota tanpa tujuan. Hanya mengemudi perlahan melewati jalanan yang akrab, melihat lalu lalang orang, wajah-wajah asing, dan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah berpusat pada siapapun. Apapun yang hilang atau kita dapatkan, hidup akan terus berjalan tanpa menunggu. Saya berhenti di sebuah kafe kecil, memilih sudut yang tenang, memesan secangkir kopi hitam, dan duduk tanpa melakukan apa-apa. Hanya menatap keluar jendela, ke arah senja yang mulai turun, ke arah bayangan orang-orang yang melintas. Masing-masing dengan ceritanya, hidupnya. Tidak ada yang saling mengenal, tidak ada yang perlu saling mengenal. Ponsel bergetar. Pesan dari Rina. Saya membukanya. Kak Maya, aku sudah mulai bekerja. Saya membacanya, tidak langsung membalas. Pesan berikutnya. Di sebuah restoran. Gajinya tidak besar, tapi aku akan berusaha. Saya menatap layar beberapa detik, lalu mengetik balasan. Bagus. Hanya satu kata. Tidak ada dorongan, tidak ada celaan, tapi cukup. Cukup untuk membuatnya mengerti bahwa jalan ini harus dia tempuh sendiri. Saya meletakkan ponsel, menyesap kopi. Rasa pahit yang akrab, tetapi kali ini ada sedikit rasa manis di ujungnya. Sangat tipis, tetapi nyata. Malam harinya, saat saya tiba di rumah, kota sudah bermandikan cahaya. Lampu dari gedung-gedung seberang masuk melalui jendela balkon, menciptakan pola terang dan gelap. Saya melangkah keluar, berdiri sejenak. Angin malam bertiup lembut, membawa hawa sejuk yang nyaman. Saya bersandar di pagar balkon. Kauguah menatap ke bawah. Arus kendaraan masih mengalir tanpa henti. Seperti waktu, ponsel saya kembali menyala. Pesan lain. Bukan dari Bayu, bukan dari Rina, melainkan dari nomor lama yang sudah sangat lama tidak menghubungi saya. Maya, ini Paman, teman ayahmu. Saya tertegun sejenak. Paman baru pulang dari luar negeri, mendengar kabarmu, ingin bertemu. Saya menatap tulisan itu. Sebuah perasaan aneh muncul. Bukan cemas, bukan penasaran, melainkan seperti sebuah pintu lain yang terbuka. Saya tidak langsung membalas. Saya hanya berdiri menatap kota, di benak saya terbayang wajah ayah, yang telah lama tiada, tetapi hubungan-hubungan yang beliau tinggalkan masih ada di suatu tempat, diam-diam bertahan. Sama seperti apa yang ibu wariskan pada saya. Tidak mencolok, tetapi cukup untuk menjadi sandaran saat dibutuhkan. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu membalas. Baik Paman. Kapan Paman ada waktu? Setelah mengirimnya, saya meletakkan ponsel. Mata saya masih tertuju ke kejauhan, ke arah deretan lampu yang seolah tak berujung. Hidup saya juga begitu. Tidak berhenti di sini, tidak berakhir dengan meninggalkan sebuah pernikahan, tidak berhenti dengan mengambil kembali apa yang hilang. Melainkan terus berlanjut. Tapi kali ini, bukan karena siapa-siapa, melainkan karena diri saya sendiri. Saya tersenyum tipis, senyum yang sangat ringan, tetapi nyata. Pesan dari pria yang mengaku sebagai teman ayah saya masih ada di layar. Tidak mendesak, tidak memaksa, tetapi menciptakan jeda yang cukup dalam bagi saya untuk menyadari bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar berhenti di satu titik. Selalu ada jalan baru yang terbuka, seringkali di saat kita mengira segalanya telah tertutup. Saya berdiri di balkon lebih lama, membiarkan angin malam menerpa wajah, sebagai cara untuk menenangkan diri. Bukan karena bimbang, tetapi karena saya ingin melangkah maju dengan kesadaran penuh, tanpa ditarik oleh masa lalu, atau diseret oleh emosi sesaat. Keesokan paginya, saya tiba di kantor lebih awal. Suasananya sudah jauh lebih stabil. Tatapan waspada di hari-hari pertama telah berganti menjadi fokus. Setiap departemen berjalan lebih lancar, laporan keuangan tidak lagi berisi angka-angka yang kacau,
melainkan sudah mulai menunjukkan keteraturan. Saya berjalan melewati area kerja, mendengar diskusi pekerjaan yang produktif, bukan lagi bisik-bisik yang penuh ketidakpastian. Dan hal itu membuat saya sadar, perubahan tidak harus selalu ribut untuk menjadi efektif. Ibu Maya. Lina berjalan di samping saya, memegang tablet. Pertemuan dengan pihak bank sudah dikonfirmasi. Jam 3 sore ini. Baik. Lalu, untuk pertemuan dengan paman teman ayah ibu, kapan ibu bersedia? Saya berhenti sejenak. Nanti malam. Lina mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Dia paham, ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Pagi itu berlalu dengan cepat. Saya menangani pekerjaan tanpa henti. Setiap keputusan diambil tanpa beban, tanpa perlu mempertimbangkan perasaan orang lain, hanya berdasarkan satu kriteria, benar atau salah, menguntungkan atau tidak. Dan justru kejernihan itulah yang membuat segalanya terasa lebih ringan, meskipun beban pekerjaan tidak berkurang. Sore harinya, pertemuan dengan bank berjalan lancar. Klausul restrukturisasi mulai menunjukkan hasil. Arus kas terkendali, kepercayaan mitra perlahan kembali. Bukan karena apa yang saya katakan, tetapi karena apa yang saya lakukan. Ibu Maya, kata Pak Budi. Suaranya lebih santai dari sebelumnya. Jika bisa mempertahankan laju ini, dalam 3 bulan perusahaan bisa pulih sepenuhnya. Saya mengangguk. Tidak perlu cepat, kata saya. Yang penting stabil. Beliau tersenyum. Itu adalah hal yang jarang bisa dilakukan orang lain. Saya tidak menjawab, hanya merapikan dokumen, bangkit, dan menjabat tangannya untuk mengakhiri pertemuan. Langit sudah mulai gelap saat saya meninggalkan bank. Saya tidak langsung pulang, melainkan mengemudi ke tempat yang telah dijanjikan. Sebuah kedai teh tua di jalan yang tenang, tidak terlalu mewah, tetapi suasananya terasa akrab, seperti tempat-tempat yang dulu disukai ayah saya. Saya masuk, melihat sekeliling, dan menemukan seorang pria tua duduk di sudut. Beliau bangkit saat melihat saya, matanya tampak haru tetapi tetap tenang. Maya. Suaranya berat. Saya mendekat dan sedikit menunduk. Paman, kami duduk. Awalnya terasa sedikit canggung, bukan karena jarak, tetapi karena kami berdua sedang mencoba menyambung kembali seutas benang yang telah lama terlupakan. Paman minta maaf baru menghubungimu sekarang, katanya. Saya menggeleng. Tidak apa-apa, Paman. Beliau menatap saya sejenak, lalu menghela napas. Kamu mirip sekali dengan ibumu. Saya terdiam. Kalimat itu bukan pertama kali saya dengar, tetapi kali ini terasa berbeda. Paman sudah tahu semuanya, lanjutnya. Tentang pernikahanmu, perusahaan, dan semua yang telah kamu lakukan. Saya tidak bertanya bagaimana beliau tahu, karena itu tidak penting. Sebelum ayahmu meninggal, beliau menitipkan satu hal pada paman. Saya sedikit terkejut. Beliau mengeluarkan sebuah amplop tua dari sakunya dan meletakkannya di meja. Beliau bilang, jika suatu saat kamu butuh, berikan ini padamu. Saya menatap amplop itu, tidak terburu-buru membukanya. Apa ini, Paman? Saham, katanya. Di sebuah perusahaan yang sudah ayahmu investasikan sejak lama, tetapi tidak pernah atas namanya. Saya menatapnya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Berapa banyak? Beliau tersenyum tipis. Cukup agar kamu tidak perlu lagi bersaing dengan siapapun. Suasana menjadi hening. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada dokumen yang jelas, legal, dan angka yang membuat saya terdiam selama beberapa detik, bukan karena serakah, tetapi karena saya mengerti. Ayah saya tidak pernah benar-benar meninggalkan saya sendirian. Saya melipatnya kembali dan meletakkannya di meja. Paman, tolong simpan ini untuk saya. Beliau menatap saya, sedikit terkejut. Kamu tidak membutuhkannya? Bukan tidak butuh sekarang, kata saya. Tapi saya ingin tahu bahwa itu ada di sana. Beliau mengangguk. Tatapannya tampak puas. Kamu lebih dewasa dari yang paman kira. Saya tersenyum tipis. Saya hanya belajar dari apa yang telah terjadi. Kami mengobrol lebih lama, tidak terlalu panjang, tetapi cukup untuk mengisi kekosongan bertahun-tahun. Saat saya meninggalkan kedai,
Hari sudah benar-benar gelap. Lampu jalan menyala, terpantul di aspal yang basah setelah hujan gerimis. Saya berjalan pelan ke mobil. Hati saya tidak berat, juga tidak ringan, melainkan sangat seimbang, seolah segalanya akhirnya berada di tempat yang semestinya. Ponsel bergetar. Pesan dari Bayu. Aku sudah dapat pekerjaan. Saya melihatnya. Tidak membalas. Pesan berikutnya. Bukan posisi tinggi, tapi cukup untuk hidup. Saya membaca, lalu mematikan layar. Bukan karena dingin, tetapi karena tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan percakapan apapun. Saya menyalakan mobil, mobil melaju perlahan melewati jalan-jalan yang terang. Di benak saya tidak ada lagi bayangan masa lalu, tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika. Yang ada hanya satu hal, di depan sana, hidup tidak berhenti. Dan saya pun begitu. Setelah pertemuan dengan teman lama ayah saya tidak membawa pulang amplop berisi dokumen itu. Bukan karena tidak menghargainya, tetapi karena saya paham betul, ada hal-hal yang tidak perlu digenggam erat untuk tetap menjadi milik kita. Terkadang, justru dengan tidak terburu-buru memilikinya, kita bisa melihat nilainya dengan lebih jernih. Saya mengemudi perlahan melewati jalan-jalan kota yang akrab. Lampu-lampu terpantul di kaca mobil, menciptakan jejak cahaya yang terus bergerak. Di kepala saya tidak ada lagi perhitungan atau rencana yang rumit. Hanya ada keheningan yang cukup dalam untuk membuat saya bertanya pada diri sendiri. Jika semua gejolak ini tidak terjadi, apakah saya akan pernah keluar dari lingkaran yang telah saya ciptakan sendiri selama bertahun-tahun? Keesokan paginya, saat saya tiba di kantor, suasana sudah benar-benar berbeda dari kekacauan di awal. Semuanya berjalan teratur, bukan karena tekanan, melainkan karena stabilitas yang perlahan-lahan terbangun dari keputusan-keputusan yang tegas. Saya berjalan melewati area kerja, mendengar suara diskusi yang produktif, bukan lagi bisik-bisik yang penuh ketidakpastian, dan itu membuat saya sadar, perubahan tidak harus selalu ribut untuk menjadi efektif. Ibu Maya. Lina mendekat. Suaranya terdengar ringan tapi cepat. Pihak mitra dari Korea Selatan telah mengonfirmasi untuk melanjutkan kontrak. Mereka bilang, mereka percaya dengan cara ibu memimpin. Saya mengangguk tanpa banyak ekspresi. Siapkan dokumennya. Baik, Bu. Lina berbalik, lalu berhenti sejenak. Oh ya, ada satu hal lagi. Saya menatapnya. Rina mengirim email ke perusahaan. Saya sedikit tertegun. Email apa? Dia mengajukan permohonan magang di cabang kita di sana. Saya terdiam beberapa detik, lalu menerima tablet yang disodorkan Lina. Saya membuka email itu. Tulisannya tidak lagi bernada menuntut seperti dulu, melainkan rapi, jelas, dan ada nada keraguan. Ibu Maya, saya tahu saya tidak punya hak lagi untuk meminta apapun, tapi saya ingin mencoba. Jika diizinkan, saya bersedia mulai dari posisi paling bawah. Saya membacanya. Tidak terharu, tidak juga dingin. Hanya merasa itu masuk akal. Terima, kata saya. Lina sedikit terkejut. Baik, Bu, sebagai anak magang biasa, tanpa perlakuan khusus. Baik, Bu, saya mengembalikan tablet itu. Ada pelajaran-pelajaran yang harus dibayar sendiri agar bermakna. Tapi jika seseorang benar-benar ingin berubah, kita juga harus memberinya jalan untuk memulai. Bukan demi mereka, tetapi agar diri kita sendiri tidak lagi membawa beban kebencian. Siang harinya, saat saya sedang meninjau rencana ekspansi, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya menjawabnya. Maya, ini ibu. Saya membeku sesaat. Bukan ibu kandung saya, melainkan ibu Bayu. Suaranya tidak lagi setajam dulu, melainkan lebih berat dan lelah. Ada apa, Tante? Tanya saya. Ibu ingin bertemu denganmu. Saya tidak langsung menjawab. Bukan karena bingung, tetapi karena saya sedang menimbang apa makna dari pertemuan ini. Hanya sekali saja, lanjutnya. Ibu tidak akan mengganggumu lagi. Saya menatap keluar jendela, ke arah sinar matahari siang yang terang tapi tidak menyengat. Sore ini, kata saya. Di kafe yang lama. Baik. Beliau menutup telepon. Tepat pada waktu yang ditentukan. Saya tiba lebih dulu dan memesan minuman.
Tak lama kemudian, beliau masuk. Posturnya masih sama, tetapi tampak lebih kurus. Wajahnya tidak lagi memancarkan ketajaman, melainkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Maya, panggilnya. Saya bangkit dan mengangguk singkat. Tante, kami duduk. Awalnya hening, bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, tetapi karena terlalu banyak yang telah terjadi hingga kami berdua tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu minta maaf, katanya. Saya tidak terkejut, tetapi juga tidak merespons. Dulu, ibu mengucapkan banyak kata-kata yang tidak pantas padamu. Saya menatapnya, tidak memotong. Ibu pikir, karena kamu punya uang, kamu punya kewajiban, tanpa pernah berpikir bahwa itu adalah pilihanmu. Suaranya mengecil. Sejak Bayu kehilangan segalanya, ibu baru mengerti. Saya menghela napas pelan. Bukan lega, melainkan menerima. Ibu meneleponmu bukan untuk meminta uang? Katanya cepat, seolah takut saya salah paham. Hanya ingin mengatakan satu hal. Saya menunggu. Terima kasih. Saya terdiam. Sebuah kalimat sederhana yang datang terlambat. Ibu tidak berani berharap kamu memaafkan, lanjutnya. Hanya ingin kamu tahu. Apa yang telah kamu lakukan, ibu sudah mengerti sekarang. Saya menatapnya sejenak, lalu mengangguk singkat. Iya. Tidak lebih, tidak kurang. Beliau menunduk. Bayu juga. Dia sedang berusaha. Saya tidak bertanya. Ibu tidak berharap kamu kembali? Katanya. Hanya berharap kamu hidup dengan baik. Saya tersenyum tipis. Saya sedang hidup dengan baik, Tante. Beliau mengangguk, matanya sedikit basah, lalu bangkit. Ibu permisi dulu. Saya tidak menahannya, hanya duduk di sana memandanginya pergi. Punggungnya yang kecil perlahan menghilang di antara keramaian di luar. Saya tidak merasa puas, tidak juga kasihan. Hanya sebuah penutupan yang lembut. Tidak ribut, tidak dramatis. Malam itu, saya pulang ke rumah. Membuka pintu, lampu menyala, ruangan terasa akrab dan sunyi. Tidak ada lagi gema dari masa lalu. Saya meletakkan tas, berjalan ke balkon, dan menatap ke bawah, ke arah kota. Lampu-lampu masih terbentang tanpa henti. Ponsel menyala. Pesan dari Paman. Maya, minggu ini Paman akan selesaikan semua prosedurnya. Saham itu akan beralih ke namamu. Saya melihatnya, lalu membalas. Baik, Paman. Saya siap. Setelah mengirimnya, saya meletakkan ponsel dan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak lagi terburu-buru, karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis kemana saya melangkah. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ibu Bayu berlalu dengan teratur. Tidak ada lagi gejolak besar, tidak ada lagi kejutan yang tak terduga, tetapi ada perasaan yang berbeda. Seperti permukaan laut setelah badai, tidak lagi bergelombang liar, hanya ada riak-riak kecil yang mengingatkan bahwa segalanya pernah begitu dahsyat, tetapi kini telah menjadi masa lalu. Saya tetap bekerja seperti biasa, menangani urusan perusahaan, tetapi di hati saya tidak ada lagi bagian yang tertarik ke belakang. Pagi itu, saat saya sedang meninjau rencana ekspansi pasar, Lina masuk dengan raut wajah yang sedikit berbeda. Bukan tegang, melainkan penuh pertimbangan. Ibu Maya. Ada satu hal yang saya pikir perlu ibu ketahui. Saya mengangkat kepala. Katakan, Pak Bayu mengalami kecelakaan. Saya berhenti sejenak. Bukan panik, melainkan terkejut. Parah? Tidak mengancam jiwa, jawab Lina, tapi lengannya patah, sekarang dirawat di rumah sakit. Saya terdiam beberapa detik. Kabar itu tidak membuat saya sedih, tetapi juga tidak sepenuhnya acuh tak acuh. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang pernah berjalan bersama saya cukup lama, meskipun jalan itu berakhir dengan tidak baik. Baiklah, kata saya. Terima kasih informasinya. Lina mengangguk dan pergi. Saya kembali ke dokumen di hadapan saya. Tetapi tatapan saya tidak lagi sepenuhnya fokus pada angka-angka. Terlintas sejenak bayangan Bayu beberapa waktu terakhir. Bukan lagi pria arogan, melainkan seseorang yang sedang belajar memulai dari nol. Dan sekarang, satu lagi cobaan datang, saya meletakkan pulpen. Menatap keluar jendela, tidak berpikir terlalu lama. Siang harinya,
Saya meninggalkan kantor lebih awal. Saya mengemudi ke rumah sakit, bukan karena kewajiban, bukan juga karena sisa perasaan, melainkan karena saya ingin menutup segalanya dengan tuntas, tanpa menyisakan apapun yang menggantung di hati. Koridor rumah sakit terasa panjang, dengan bau antiseptik yang khas. Saya berjalan pelan, menanyakan nomor kamar, lalu berhenti di depan sebuah pintu dengan namanya tertulis di sana. Saya berdiri sejenak, tanpa ragu, lalu mendorong pintu dan masuk. Bayu berbaring di tempat tidur, lengannya digips, wajahnya sedikit pucat. Saat melihat saya, dia tertegun, jelas tidak menyangka saya akan datang. "Maya." Suaranya serak. Saya menutup pintu dan mendekat. "Bagaimana keadaanmu?" "Tidak apa-apa, hanya kecelakaan kecil." Saya mengangguk, menarik kursi dan duduk. Udara di antara kami tidak lagi tegang, tidak juga berat. Hanya ada keheningan yang aneh, seperti dua orang asing yang memiliki kenangan bersama. "Aku tidak menyangka kamu akan datang," katanya. "Aku juga," jawab saya. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi dipaksakan. "Terima kasih." Saya tidak menjawab, hanya menatapnya. "Pekerjaanmu lancar?" tanyanya. "Lancar. Syukurlah." Hening sejenak, lalu dia melanjutkan, "Aku sudah bekerja di perusahaan kecil sekarang, tidak besar, tapi stabil." Saya mengangguk. "Bagus. Tidak ada lagi yang memanggilku Bapak Direktur," dia tertawa. "Tapi tidak buruk juga." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia berbicara tentang hidupnya tanpa kesombongan. "Aku sudah banyak berpikir," lanjutnya perlahan, "tentang semua yang telah terjadi." Saya tidak menyela. "Dulu aku pikir, punya uang dan jabatan itu sudah cukup." Dia menatap langit-langit. "Ternyata, semua itu tidak bisa mempertahankan apapun." Saya menghela napas pelan. "Bukan setuju, tetapi mengerti." "Maya." Dia menoleh. "Apa kamu bahagia?" Sebuah pertanyaan yang tak terduga. Saya berpikir sejenak, lalu menjawab, "Iya." Tidak panjang, tidak indah, tapi jujur. Dia mengangguk, tatapannya melembut. "Syukurlah." Kami tidak banyak bicara lagi. Tidak mengungkit masa lalu, tidak menggali luka lama. Karena kami berdua paham, ada hal-hal yang sudah berlalu, tidak perlu lagi dibicarakan untuk membuktikan apapun. Saya bangkit. "Istirahatlah." Dia mengangguk. "Iya." Saya berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia memanggil, "Maya." Saya berhenti. "Terima kasih karena tidak menghancurkanku sepenuhnya." Saya tidak menoleh, hanya berkata, "Aku tidak menghancurkanmu." Saya berhenti sejenak. "Kamu yang melakukannya sendiri." Lalu saya melangkah keluar. Pintu tertutup. Koridor masih panjang dan terang. Saya berjalan, tidak cepat, tidak lambat. Tetapi di hati saya, terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena memaafkan, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu disimpan. Keluar dari rumah sakit. Hari sudah sore. Sinar matahari keemasan menyebar di jalanan. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkah. Ponsel bergetar. Pesan dari Lina. "Ibu Maya, kontrak baru sudah ditandatangani." Saya melihatnya dan tersenyum tipis. "Baik." Hanya satu kata, tapi cukup. Hidup terus berlanjut, dan kali ini, saya berjalan dengan langkah saya sendiri. Meninggalkan rumah sakit, saya tidak terburu-buru kembali ke kantor. Saya mengemudi perlahan melewati beberapa jalan yang akrab, bukan untuk mencari sesuatu yang hilang, melainkan untuk merasakan dengan lebih jelas bahwa segalanya telah benar-benar berubah. Sesuatu yang pernah membuat saya sakit hingga sesak napas, kini hanya menjadi kenangan jauh yang tidak lagi punya kekuatan untuk menarik saya ke belakang. Perubahan yang sunyi inilah yang membuat saya sadar betapa jauhnya saya telah melangkah. Hari-hari berikutnya, ritme hidup saya begitu stabil hingga bisa diprediksi. Pagi ke kantor, sore rapat, malam pulang. Tidak ada lagi panggilan mendadak atau pesan yang membuat saya harus berhenti di tengah jalan. Dan dalam keteraturan itu, saya perlahan memahami sesuatu yang dulu tidak pernah saya sadari, kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari banyak keputusan tegas.
Ibu Maya. Lina masuk ke ruangan, matanya lebih cerah dari biasanya. Laporan kuartal terakhir, laba perusahaan sudah positif. Saya berhenti menulis. Berapa? Tidak besar, Bu. Tapi stabil. Saya mengangguk, menatap tabel angka. Angka-angka itu tidak lagi berwarna merah darurat, melainkan menunjukkan sistem yang berjalan dengan sehat. Dan itu jauh lebih penting daripada angka besar jangka pendek. Pertahankan, kata saya. Baik, Bu. Lina tersenyum. Kali ini bukan senyum tegang, melainkan senyum yang penuh keyakinan. Dia pergi, meninggalkan saya sendirian di ruang kerja yang terasa akrab. Cahaya matahari menembus jendela, menyinari meja dan dokumen yang tertata rapi. Tiba-tiba saya sadar, ruangan ini akhirnya benar-benar menjadi milik saya. Bukan karena saya merebutnya, tetapi karena saya pantas mendapatkannya. Siang itu, saya menerima telepon dari Rina. Saya menatap namanya, ragu sejenak, lalu menjawab, "Kak Maya." Suaranya tidak lagi selemah dulu, melainkan lebih mantap. "Ada apa?" Aku mau mengucapkan terima kasih." Saya diam. "Aku sudah mulai terbiasa dengan pekerjaanku," katanya. "Awalnya sangat sulit, tapi aku pikir aku bisa." Saya tidak langsung merespons. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena saya sedang mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi juga perubahan dalam nadanya. "Aku tidak berani minta bantuan kakak lagi," lanjutnya. "Hanya ingin bilang, aku sudah mengerti sekarang." Saya menatap keluar jendela, ke arah sinar matahari yang cerah. Mengerti apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang punya kewajiban untuk menanggung hidupku. Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup. Saya mengangguk pelan, meskipun dia tidak bisa melihat. "Bagus, jaga kesehatan ya Kak. Kamu juga." Saya menutup telepon. Tidak perlu ada tambahan. Ada percakapan yang cukup jika diakhiri pada saat yang tepat. Sore harinya, saya menerima pesan dari Paman. "Maya, minggu ini Paman akan selesaikan semua administrasinya. Saham itu akan beralih ke namamu." Saya menatap layar, tidak terkejut. Tapi kali ini saya tidak lagi menundanya. "Baik, Paman. Saya siap." Setelah mengirimnya, saya meletakkan ponsel. Perasaan saya bukan bersemangat, melainkan penerimaan yang tenang. Karena saya paham, ini bukanlah sesuatu yang datang untuk mengubah hidup saya, melainkan bagian dari hidup saya. Bagian yang kini sudah cukup dewasa untuk saya terima tanpa terpengaruh olehnya. Hari-hari berikutnya berlalu lebih cepat dari yang saya duga. Perusahaan memasuki fase stabil, proyek-proyek baru mulai berjalan, tim semakin solid, dan saya tidak lagi harus terlibat dalam setiap detail kecil. Saya bisa mundur selangkah, mengamati, dan mengarahkan jika perlu. Jarak inilah yang memberi saya waktu untuk melihat diri saya sendiri. Suatu malam, saya berdiri di balkon seperti biasa, menatap ke bawah ke arah kota. Lampu-lampu masih terbentang tak berujung, angin bertiup lembut, membawa hawa sejuk yang akrab, tetapi kali ini tidak lagi membuat saya merasa sendirian. Saya teringat hari-hari pertama saat saya berdiri di sini dengan perasaan hampa, saat segalanya baru saja runtuh, saat saya tidak tahu harus melangkah kemana, dan kemudian, selangkah demi selangkah, saya melewatinya. Tidak cepat, tidak mudah, tetapi cukup mantap untuk tidak jatuh lagi. Ponsel saya menyala. Sebuah pengingat yang telah saya atur sejak lama. Isinya hanya satu baris. "Jangan lupa siapa dirimu." Saya menatap tulisan itu, lalu tersenyum tipis. Bukan karena saya baru mengingatnya, tetapi karena saya tidak lagi melupakannya. Saya mematikan layar, menengadah menatap langit malam. Tidak banyak bintang, tetapi cukup untuk melihat bahwa di atas semua cahaya buatan itu, masih ada semesta yang jauh lebih luas. Saya tidak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Tidak perlu lagi mempertahankan posisi dalam hidup orang lain. Tidak perlu lagi berkorban demi pengakuan. Saya hanya perlu hidup sesuai dengan apa yang telah saya pilih. Dan kali ini, saya memilih diri saya sendiri. Hari-hari terakhir di penghujung tahun datang dengan tenang, seperti cara hidup saya yang perlahan menemukan ritme stabilnya setelah semua gejolak. Saya tidak lagi menghitung waktu dengan peristiwa-peristiwa besar,
Melainkan dengan pagi hari saat saya bangun tanpa ada beban di dada, sore hari saat saya bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan malam hari saat saya berdiri di balkon menatap kota, tanpa ada lagi pertanyaan yang belum terjawab di benak saya. Justru kesederhanaan inilah yang dulu tidak pernah saya hargai. Perusahaan, setelah hampir setengah tahun restrukturisasi, tidak lagi tampak seperti bangunan yang hampir runtuh. Ia menjadi sebuah sistem yang berjalan dengan jelas dan transparan. Setiap bagian tahu apa yang harus dilakukan, setiap orang paham posisinya. Saya tidak lagi harus hadir di setiap rapat atau menangani setiap masalah kecil. Saya bisa mundur selangkah, mengamati, dan mengarahkan. Bukan karena saya lepas tangan, tetapi karena saya telah membangun fondasi yang cukup kuat untuk berdiri sendiri. Ibu Maya. Lina masuk ke ruangan dengan senyum tipis. Laporan akhir tahun melebihi target. Saya menerima dokumen itu dan membukanya lembar demi lembar. Angka-angkanya tidak hanya bagus, tetapi juga stabil. Tidak ada lonjakan aneh, tidak ada lubang yang perlu ditambal, dan itulah yang terpenting. Kerja bagus, kata saya. Lina sedikit menunduk. Berkat arahan ibu. Saya menggeleng pelan. Berkat kerja keras semua orang. Dia tersenyum lalu pergi, meninggalkan saya sendirian di ruang kerja yang akrab. Sinar matahari senja masuk, tidak lagi menyengat, melainkan lembut, seperti cara hidup saya yang juga telah melembut setelah melewati hari-hari yang keras. Sore itu, saya menerima pesan dari Rina. Kak Maya, aku diterima sebagai karyawan tetap. Saya membacanya, tidak terkejut, tetapi berhenti sejenak. Gajinya tidak besar, tapi aku bisa hidup mandiri. Pesan berikutnya. Saya melihatnya, lalu mengetik balasan. Bagus, teruslah berusaha. Tidak panjang, tapi cukup. Ada hubungan yang tidak perlu kembali seperti dulu, cukup berlanjut dengan cara yang berbeda. Seminggu kemudian, saya menerima undangan pembukaan sebuah perusahaan kecil. Nama pengirimnya, Bayu. Saya memegang kartu undangan itu, menatap tulisan yang tercetak jelas. Tidak mewah, tidak megah. Hanya sebuah undangan sederhana tanpa pesan pribadi. Saya tidak langsung membuat keputusan, hanya meletakkannya di meja. Pada hari acara itu, saya tetap bekerja seperti biasa. Menangani urusan, rapat, menandatangani dokumen. Semuanya berjalan seperti hari biasa. Tetapi saat sore tiba, saya berdiri di depan meja kerja, menatap undangan itu sekali lagi, lalu mengambilnya. Bukan karena saya merasa harus pergi, tetapi karena saya ingin menutup segalanya dengan tuntas. Acara pembukaannya tidak besar. Hanya sebuah ruang kantor kecil, beberapa meja kursi, beberapa tanaman hias, dan sebuah papan nama yang masih baru. Saya masuk, tidak ada yang langsung memperhatikan sampai Bayu melihat saya. Dia tertegun sejenak, lalu mendekat. Maya. Suaranya tenang. Tidak ada lagi ketergesaan. Tidak ada lagi ketegangan. Selamat, kata saya. Terima kasih. Kami berdiri di sana, tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Seperti dua orang yang pernah berjalan di jalan yang sama, lalu berbelok ke arah yang berbeda. Tidak menoleh ke belakang, tetapi masih bisa melihat satu sama lain di sebuah persimpangan singkat. Aku tidak menyangka kamu akan datang, katanya. Aku juga, jawab saya. Dia tersenyum tipis. Tapi aku senang. Saya mengangguk, melihat sekeliling. Ruangannya sederhana tapi rapi. Tidak ada kemewahan seperti dulu, melainkan sebuah awal yang sesungguhnya. Aku memulai lagi dari awal, katanya, seolah menjelaskan. Bagus. Jawab saya. Tidak bertanya lebih jauh. Tidak menilai. Hanya mengakui. Beberapa saat kemudian, saya meletakkan sebuah amplop di meja. Sedikit dariku. Dia melihatnya. Tidak membuka. Aku tidak butuh. Aku tahu. Potong saya. Tapi ini bukan untukmu. Dia tertegun. Ini untuk sebuah awal yang baru. Dia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Terima kasih. Tidak banyak kata, tapi cukup. Saya tidak tinggal lama. Hanya beberapa menit, lalu saya pamit. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa rasa berat. Karena saya tahu,
Hidup kami masing-masing sudah berada di jalurnya sendiri dan tidak perlu lagi bersinggungan. Saat saya melangkah keluar, hari sudah gelap. Lampu-lampu jalan menyala, suasana tidak lagi seramai siang hari. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkah. Ponsel bergetar. Pesan dari Paman. Maya, semuanya sudah selesai. Saya melihatnya dan tersenyum. Baik, Paman. Hanya satu kata, tapi berisi segalanya. Saya masuk ke mobil, menyalakannya. Mobil melaju perlahan melewati jalan-jalan yang terang. Kali ini, perasaannya tidak lagi sama. Bukan lagi mencari, bukan lagi lari, melainkan sebuah pergerakan yang sangat jelas. Saya tahu kemana saya pergi, dan mengapa saya ke sana. Tiba di rumah, saya melangkah ke balkon, sebuah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari diri saya. Menatap ke bawah, ke arah kota. Lampu-lampu masih terbentang tak berujung, tetapi kali ini saya tidak lagi merasa kecil di tengahnya. Saya berdiri di sana sangat lama. Tidak memikirkan masa lalu, tidak cemas akan masa depan. Hanya berada di saat ini. Dan pada saat itu, saya mengerti satu hal yang sangat jelas. Bukan saya yang memenangkan pertarungan, bukan juga saya yang kehilangan sesuatu. Melainkan, saya telah kembali menjadi diri saya sendiri. Sebuah versi yang tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk ada. Tidak perlu lagi membuktikan nilai diri dengan pengorbanan, tidak perlu lagi mempertahankan sebuah hubungan hanya karena takut kehilangan. Saya telah melewati sebuah pernikahan, sebuah kehancuran, sebuah perjalanan untuk merebut kembali apa yang menjadi hak saya. Tetapi yang terpenting bukanlah apa yang saya dapatkan kembali, melainkan apa yang telah saya pelajari. Bahwa kebaikan hati itu tidak salah, tetapi harus ditempuh. Dan bahwa terkadang, melepaskan bukanlah berarti kehilangan, melainkan satu-satunya cara untuk mempertahankan diri sendiri. Saya tersenyum tipis. Lampu-lampu kota masih menyala, hidup terus berjalan. Dan saya pun begitu. Jika Anda telah menyimak cerita ini hingga akhir, mungkin yang tersisa di hati Anda bukan hanya emosi, melainkan sebuah jeda yang dalam. Sebuah jeda untuk bertanya pada diri sendiri, dalam hidup ini, sudah berapa kali kita memberi tanpa menyisakan apapun untuk diri kita sendiri? Kisah Maya bukanlah kisah yang hanya dialami oleh satu orang. Ini adalah cerminan dari banyak di antara kita. Orang-orang yang pernah percaya bahwa dengan cukup banyak berkorban dan cukup lama bersabar, segalanya akan menjadi lebih baik. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hubungan di mana semakin banyak kita memberi, semakin dianggap wajar. Ada orang-orang yang semakin kita mengalah, semakin mereka melangkah lebih jauh. Dan terkadang, kita kalah bukan karena kita lemah, melainkan karena kita telah memilih untuk bertahan terlalu lama. Maya pernah seperti itu. Dia tidak kurang cerdas, tidak kurang mampu, dan tidak kurang kesempatan. Tapi yang menjeratnya selama 5 tahun adalah sesuatu yang sangat kita kenal, cinta dan kepercayaan. Percaya bahwa orang yang ia cintai akan berubah. Percaya bahwa keluarga pada akhirnya akan mengerti. Percaya bahwa hanya perlu sedikit lagi berusaha. Tapi hidup tidak menghargai kesabaran yang buta. Hidup hanya akan memberikan kembali apa yang kita izinkan orang lain lakukan pada kita. Titik balik Maya bukanlah saat ia punya uang atau saat ia merebut kembali perusahaannya. Titik baliknya adalah saat ia mengucapkan satu kata sederhana. Hentikan. Hentikan membiayai orang yang tidak bertanggung jawab, hentikan mentolerir hal-hal yang tidak pantas, dan hentikan menyakiti diri sendiri. Itu bukanlah kekejaman, melainkan kesadaran. Dan sejak saat itulah, segalanya mulai berubah. Lihatlah, Maya tidak membalas dendam dengan cara yang ribut. Tidak ada drama, tidak perlu membuktikan siapa yang benar. Dia hanya menarik kembali apa yang seharusnya tidak pernah ia berikan, dan membiarkan segalanya kembali ke tempatnya. Sebuah perusahaan runtuh bukan karena dihancurkan, tetapi karena fondasinya sudah lapuk. Seseorang kehilangan segalanya bukan karena dirampas, tetapi karena tidak pernah benar-benar memilikinya. Itulah hukum sebab akibat. Bukan sesuatu yang jauh di sana, melainkan hasil yang sangat nyata dari setiap pilihan kecil dalam hidup. Dan hal terindah dari cerita ini bukanlah kesuksesan Maya, melainkan caranya melepaskan.
Dia tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpan dendam, tidak hidup dalam masa lalu. Dia melangkah maju dengan tenang. Memaafkan bukan untuk menyambung kembali, tetapi agar dirinya tidak lagi membawa beban. Membantu bukan karena sisa perasaan, melainkan karena tidak ingin menjadi pribadi yang pahit. Dan pergi bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya ia mengerti apa yang pantas ia dapatkan.